Selamat bertemu kembali adik-adik penggemar fisika. Pada pertemuan kali ini saya melanjutkan materi untuk keseimbangan benda tegar pada sebuah kebasan momentum sudut, di mana momentum sudut ini masih berhubungan erat dengan momentum linier yang kalian pelajari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mudah-mudahan saya jumpai hari ini dalam keadaan sehat. Mari dengarkan, simak bareng-bareng penjelasan mengenai momentum sudut. Selamat menyimak. Mari adik-adik bersama-sama kita simak momentum sudut. Notasinya L atau lambangnya L, satuannya kilogram meter kuadrat per sekon. Kita lihat definisi daripada momentum sudut. Benda yang bergerak rotasi memiliki momentum sudut yang didefinisikan sebagai perkalian silang antara momentum linier dengan vektor posisinya. Kita tahu bahwa momentum linier itu P, vektor posisi itu R, jadi momentum sudut L sama dengan P kali R. Perkalian silang merupakan hasilnya berupa sebuah vektor. Atau besarnya itu P kali R sin theta. Ingat perkalian vektor. Kalau sudutnya 90 berarti sinnya 1. Sehingga dikembangkan karena P itu adalah omega kali R, sehingga bisa disederhanakan L itu menjadi M kali omega kali R sama dengan MR kuadrat kali omega. Kita tahu bahwa pada momen inersia untuk massa diskrit, MR kuadrat itu adalah momen inersia. Sehingga momentum sudut dapat dituliskan L sama dengan I kali omega. Di mana omega ini adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, I momen inersia, kilogram meter kuadrat, gelas nanti tergantung dari jenis bendanya, ingat. Waktu bola bagaimana, silinder bagaimana, tongkat bagaimana. L adalah momentum sudut. Mari kita simak untuk contoh berikutnya untuk mempertajam pengertian tentang momentum sudut. Mari adik-adik kita lanjutkan untuk melihat contoh soal berikut untuk memperjelas tentang momentum sudut. Sebuah benda berbentuk silinder terpejal rotasi terhadap sumbunya dengan kecepatan sudut 120 rpm. RPM itu adalah rotasi per menit. Bila momen inersia silinder 0,8 kg/m², berapa besar momentum sudut silinder tersebut? Nah, diingat bahwa momen inersia sudah diketahui, jadi tidak perlu lagi kita menggunakan rumus momen inersia untuk silinder, yaitu setengah mr kuadrat. Jadi sini diketahui I-nya 0,8 kg/m², omega 120 rpm, kita jadikan radian per sekon, kalikan 2pi, dibagi 60 karena itu per menit, jadi 120 dibagi 60 kali 2pi, jadi hasilnya adalah 4 pi radian per sekon. Sehingga momentum sudutnya L sama dengan I kali omega 0,8 kali 4 pi. Jadi hasilnya 3,2 pi kilogram meter kuadrat per sekon. Mudah-mudahan dengan contoh ini bisa memperjelas pengertian tentang momentum sudut. Tapi ingat, nanti untuk lain benda bahwa momen inersianya rumusnya berbeda. Di sini kebetulan diketahui. Jadi ingat, momen inersia untuk benda yang masanya kontinu sebelumnya pada momen inersia. Baik, nanti untuk pertajam lagi, kita lihat contoh-contoh berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai hukum kekekalan momentum sudut. Apabila pada suatu benda tidak ada momen gaya yang bekerja, maka momentum sudut benda besarnya tetap. Ini dikenal dengan hukum kekekalan momentum sudut. Kita tahu sebelumnya bahwa momen gaya itu I kali alfa, di mana alfa itu adalah turunan kecepatan sudut terhadap waktu, sehingga itu bisa tulis I kali turunan kecepatan sudut terhadap waktu.
Dimana kita tahu sebelumnya adalah I kali omega itu adalah barusan kita pelajari, yaitu momentum sudut, sehingga bisa tau ditulis dl per dt. Nah, karena L itu konstan, sigma tau itu sama dengan 0 turunannya dalam waktu. Nah, karena di sini itu dl per dt sama 0, tadi L sama konstan, sehingga untuk satu benda rotasi dituliskan bahwa L sama dengan L aksen. Atau I kali omega sama dengan I aksen kali omega aksen. Nah, bila nanti ada dua buah benda akan digabung, maka di sini berlaku I1 omega 1 ditambah I2 omega 2 sama dengan I1 aksen omega 1 aksen ditambah I2 aksen kali omega 2 aksen. Nah, ini dikenal dengan hukum kekekalan momentum sudut. Nah, dalam mempelajari hukum kekekalan momentum sudut, maka kalian juga harus perhatikan arah. Nanti akan mempengaruhi tanda-tanda yang ada di dalam rumus hukum kekekalan momentum sudut. Nah, untuk memperjelas wawasan tentang hukum kekekalan momentum sudut, marilah kita perhatikan soal-soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lihat contoh berikut untuk memperjelas pengertian tentang hukum kekekalan momentum sudut. Seorang penari balet saat tangan terentang memiliki momen inersia 6,4 kg meter kuadrat dan berputar dengan kecepatan sudut 10 radian per sekon. Ketika tangan penari balet merapat, momen inersianya menjadi 4 kg meter kuadrat. Jadi di sini dia mengecil. Berapakah kecepatan sudut penari balet sekarang? Dimana di sini sudah diketahui bahwa I 6,4 kg meter kuadrat. Omega 1-nya adalah 10 radian per sekon. I aksennya 4 kg meter kuadrat. Nah, ingat tadi hukum kekekalan momentum sudut. Momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Di L sama dengan L aksen. Dimana L tadi adalah I kali omega. L aksen, I aksen kali omega aksen. Sehingga omega aksennya menjadi 6,4 kali 10 dibagi 4. Hasilnya 16 radian per sekon. Kalian bisa lihat waktu tangannya terentang, momen inersianya besar, kecepatannya kecil. Ketika tangannya merapat, momen inersianya bertambah kecil, kecepatan sudutnya menjadi bertambah besar. Mudah-mudahan dengan contoh ini bisa memperjelas tentang pengertian hukum kekekalan momentum sudut. Mari kita lihat contoh-contoh berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita tingkatkan pemahaman kita tentang hukum kekekalan momentum untuk benda lebih dari satu. Kita lihat contoh berikut. Sebuah ayunan putar silinder tipis rotasi terhadap porosnya dengan kecepatan sudut 10 radian per sekon. Jari-jari ayunan 2,5 meter. Momen inersia ayunan 500 kg meter kuadrat. Seseorang melompat ke atas ayunan berjarak 0,5 dari tepi silinder, massa orang tersebut 50 kg. Berapa kecepatan ayunan dan orang tersebut setelah berada di atas ayunan? Momen inersia ayunan setelah orang itu melompat 400 kg meter kuadrat. Nah, di sini kita konsisten, kita anggap ayunannya indeknya 1 semua, sedangkan orangnya adalah indeknya 2. Sehingga di sini I1 500, omega 1 10 radian, I1 aksen 400 kg meter kuadrat. I2, nah, karena dia melompat 0,5 meter dari tepi roda silinder, nah, sehingga dari pusatnya berjarak 2 meter. Sehingga I2-nya menjadi mr kuadrat. 500 kali 2 kuadrat sama dengan 50 kali 4, 200 kg meter kuadrat. Ditanyakan berapa besarnya omega 1 aksen, omega 2 aksen. Nah, karena di sini dia bergerak bersama-sama, saya anggap bahwa omega 1 aksen sama dengan omega 2 aksen sama dengan omega. Sehingga berlaku I1 omega 1 ditambah I2 omega 2 sama dengan I1 aksen atau I2 aksen kali omega aksen. Nah, karena di sini orangnya mulai diam, berarti di situ I2 omega 2-nya 0. Sehingga dapat tuliskan 500 kali 10
sama dengan 400 tambah 200 kali omega aksen. Jadi 5.000 sama dengan 6.000 omega aksen, sehingga diperoleh kecepatan akhir gerak antara ayunan dengan orang tersebut adalah 50/6 menjadi 8,3 radian per sekon. Jadi bisa terlihat kecepatannya bertambah kecil dari 10 menjadi 8,3 akibat ada penambahan orang yang naik ke dalam ayunan. Nah, mudah-mudahan wawasan adik-adik tentang hukum kekal momentum sudut bisa bertambah. Nah, sekarang kita lihat aturan-aturan yang berlaku dalam penggunaan hukum kekal momentum sudut. Mari kita simak berikutnya. Baik, adik-adik, kita lanjutkan pemahaman penguatan dalam penggunaan hukum kekal momentum sudut. Jadi misalnya dua buah benda, di sini ada benda satuan 2. Ya, kalau disarah itu berarti kecepatan sudutnya adalah positif. Nah, ini yang berlawanan. Nah, ini yang searah jarum jam kita anggap dia positif. Yang berlawanan kita anggap dia negatif. Sehingga nanti mengaruhi dalam penggunaan hukum kekal momentum. Jadi di sini arah juga diperhatikan karena momentum sudut adalah merupakan besaran vektor. Demikian adik-adik untuk momentum sudut yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan menambah wawasan tentang momentum sudut. Jangan lupa subscribe dan beri komentar untuk menambah semangat saya dalam menyusun materi. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih.